bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya, firman Tuhan yang sangat jelas. Awasilah dirimu sendiri. Ini nasihat daripada Rasul Paulus, ini sangat luar biasa. Ini sangat menusuk sekali. Awasilah dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, lebih baik bagaimana kita mengawasi orang lain atau mengawasi diri kita sendiri? Yang lebih enaknya yang mana? Mengawasi diri sendiri. Tetapi kenyataannya membuktikan bahwa lebih banyak kita mengawasi orang lain, lebih banyak kita mencari tahu orang lain, lebih banyak kita mencari tahu dia ini sebenarnya dia beli motor baru, ini kredit atau cash. Cek dulu. Jadi mengawasi. Ini satu perkataan yang betul-betul sangat menusuk kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena kalau kita mau mengawasi diri sendiri, kadang-kadang ya kita juga agak sedikit munafik di mata Tuhan ya. Karena pekerjaan yang paling berat itu. Gampang-gampang susah ini kalau mau awasi diri kita sendiri. Kalau kita mau kumpul 5 orang, 2-3 orang pasti aman negara. Tetapi kalau sendiri coba, kita banyak belajar, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita belajar untuk mengawasi diri kita sendiri, dimanapun kita berada. Saya pernah dikatakan ini karena apa? Kalau kita saat beribadat seperti ini, betul-betul kita semua kudus di mata Tuhan. Kita semua kudus. Kita harus memberikan satu tantangan di dalam diri kita. Kita harus berani betul-betul mengambil satu tindakan. Kita harus keluar dari apa yang kita sembunyikan selama ini. Harus komitmen. Saya berani katakan seperti itu karena saya punya komitmen. Saya harus berani keluar. Harus berani lawan itu diri kita sendiri. Kalau tanpa perlawanan kita tidak bisa. Tapi kita harus meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Saya percaya kita semua, di mana saja kita berada, kita harus awasi diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, ada satu alat yang canggih. Alat itu namanya kamera CCTV. Itu alat itu sudah dibuat demikian rupa supaya bisa mengintai, ditaruh di beberapa tempat, beberapa titik yang istilahnya agak rawan, supaya bisa mengawasi pergerakan, bisa merekam setiap pergerakan orang. Tetapi saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, meskipun sudah dirancang sedemikian rupa, meskipun sudah dibuat alat itu secanggih mungkin, tetapi dia hanya sebatas di tempat-tempat tertentu. Amin. Sebatas tempat-tempat tertentu. Jadi pengawasannya terbatas. Kamera CCTV kita semua tahu. Dan orang bisa pakai menjadi satu alat bukti untuk bisa membuktikan bahwa orang ini salah atau benar. Oleh karena itu saudara-saudara, kita hubungkan dengan satu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 15. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi saudara, ketika saya sendirian di kantor, pada saat piket, di situ saya mengingat firman Tuhan. Di situ kita di mana saja itu ujian untuk kita. Disitulah kehidupan kita yang sebenarnya ketika kita sendiri. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika kita ada peluang untuk mau berbuat sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, memang peran Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kalau orang yang sudah disayang Tuhan, orang yang betul-betul sudah dicinta oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan, mau bergerak sedikit, pasti dia akan kesini di dalam hati.
yang agak miring-miring sedikit, pasti dia kasih ikan. Jadi saudara, kalau saya pikir berarti obat tidur itu adalah dengan khotbah. Dengan khotbah, saya susah tidur. Kalau sudah taruh HP di telinga khotbah atau pujian, selesai. Tidak sampai 5 menit. Bangun begini pujian yang 3 jam, itu habis. Itu obat tidur yang paling enak. Dan memang rasanya diberkati sekali. Jadi yang menjadi persoalan ini, apakah kita takut Tuhan atau tidak? Karena Tuhan mengawasi orang baik dan orang jahat. Tuhan pun kamera CCTV lebih tajam dari semua kamera yang ada di dunia ini. Karena Amsal sudah katakan dengan jelas, mata Tuhan ada di segala tempat. Mau sembunyi di mana? Pak Romi mau sembunyi di mana? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Jalan buntu. Jadi pengawasan Tuhan itu tepat. Kalau kamera CCTV pengawasannya kepada orang yang jahat saja. Kalau orang yang baiknya aman-aman saja. Tetapi mata Tuhan, kamera CCTV-nya Tuhan itu berada di mana-mana. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk hidup harus menjadi baik. Yang minimal hari ini kita sudah memaki, besok kurangi 1-2 kata lagi. Minimal kalau hari ini hidup kita kurang bagus atau ada iri hati di dalam hati kita harus kurangi sedikit. Kalau Tuhan bilang dia awas orang yang baik dan yang jahat mah. Jadi syukur kalau kita masih diberikan umur panjang sampai saat ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Jadi hidup saya akhir-akhir itu penuh dengan was-was. Was-was itu artinya takut mati juga. Dan sampai Tuhan panggil kapan kita masih hidup dalam dosa. Maksudnya seperti itu. Jadi kita harus betul-betul hati-hati, was-was. Kita harus betul-betul mengenal Tuhan itu seperti apa, lebih dekat lagi supaya kita tahu maunya dia itu seperti apa. Kalau saya secara pribadi saya bersyukur saudara. Karena ketika ada hal-hal yang mau membuat hidupnya agak sedikit melenceng ke kiri kanan, memang peran Roh Kudus itu sangat luar biasa. Selalu ingat, dia selalu datang itu tepat, pas lagi memang. Jadi kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, Roh Kudus sudah sadarkan kita bahwa ini tidak benar, ini salah, segera tinggal, jangan melawan arus. Itu sama dengan kita mau berenang melawan arus, tidak akan sampai, tidak akan pernah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat, dia katakan bahwa Allah awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Awasilah diri kita dan ajaranmu itu menyangkut perilaku kita, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan sesama. Semua itu ada manfaatnya. Semua ada hukumannya untuk kita. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Setiap hari kita hanya ngomong orang bernama. Setiap hari kita hanya mengeluh saja dengan ini hidup. Lebih baik mati lebih baik daripada hidup. Tidak akan bisa jadi berkat. Karena apa? Kita menyelamatkan diri kita sendiri. Harus. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Kan kita semua yang duduk ini kan tidak tahu kapan hidup sampai kapan. Ada yang tahu? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi tetap hidup dalam Tuhan, bersukacita, terus mencari Tuhan, mencari wajahnya. Karena orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang yang sudah benar-benar ikhlas, rela melepaskan apa yang menjadi dosa di dalam dirinya, dia tidak akan pernah takut mati. Amin. Tidak akan takut. Tadi saya was-was sedikit, ketika juga sama dulu. Pikir juga. Tetapi kita bangga, kita bersyukur bahwa memang Tuhan itu adalah sang pemilik hidup. Saya sering merenungkan Tuhan kasih saya 5 orang anak. Ketika Tuhan bentuk mereka dari dalam rahim, mereka dibentuk menjadi manusia. Siapa yang bentuk?
Kalau bukan Tuhan, termasuk kita semua. Tuhan membantu kita. Karena apa? Kita berharga. Tuhan kasih kita waktu yang terbatas di bumi ini. Supaya apa yang harus kita lakukan? Masih kecil, jadi kalau saya kasih mandi habis, dia telanjang. Saya lihat-lihat. Kasihan Dari kecil telanjang, kembali juga dengan tidak membawa apa-apa. Dari dalam kandungan tidak membawa apa-apa, kembali juga dengan nol. Jadi sebaiknya kita yang ada di bumi, kita muliakan Tuhan secara full. Melalui harta kita, melalui apapun kita. Mari kita tetap semangat. Kalau mau bilang pemalas, kita cukup saja pemalas berdoa. Pemalas ibadat sebenarnya, tapi harus ada perjuangan. Jangan biarkan roh malas itu menguasai kita punya diri. Kita harus berjuang, harus semangat datang ibadah, persekutuan doa, mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan catat semua. Tuhan catat semua. Jadi kita tidak perlu bangga dengan hidup ini. Sebaiknya kita belajar untuk mengawasi diri kita sendiri. Sebelum kita menasihati orang lain, sebelum kita menegur orang lain, sebaiknya kita harus koreksi diri kita terlebih dahulu. Masa kita bilang, jangan mencuri atau jangan membunuh, jangan ini dan segala macam. Tetapi diri kita tetap berada dalam hal itu, kan tidak pas itu, malu. Jadi saudara-saudara, hidup ini merupakan satu pelajaran. Kita terus belajar. Kita terus belajar. Karena soal mengawasi diri kita sendiri memang tidak mudah. Itu betul-betul ada butuh kerelaan, butuh keikhlasan supaya benar-benar kita mampu menguasai diri kita. Karena kita ini setiap di mana-mana kita punya tantangan masing-masing. Kita punya cobaan masing-masing. Sejak Tuhan menciptakan manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa itu sudah menjadi turun-temurun dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang mau rela. Iya, yaitu Tuhan Yesus. Dia rela menanggung semuanya itu. Sehingga ketika kita hidup, Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Kita hidup ada aturan. Ya, seperti itu. Coba mau membayangkan seandainya di dunia ini tidak ada aturan. Aturan sudah ada, manusia paling melanggar. Seandainya coba hidup ini tidak ada aturan, itu manusia hancur, berat, tidak tahu jadi apa di dunia. Tetapi karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, saudara semua, Tuhan masih berikan kita roh kepekaan untuk kita bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Dan saya percaya, mulai malam ini, mulai ketika kita pulang dari tempat ini, kita sudah mengambil satu komitmen. Saya harus mengawasi diri saya sendiri. Karena apa? Karena mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat, sehingga pada saatnya semua akan mendapatkan upahnya masing-masing. Amin buat firman Tuhan.